Jadi anaknya ini suka nyusu, kadangkala sampai kekenyangan, nggak mau berhenti, jadi dan nanti terus kumoh. Ini makanya bantalnya di sini nih didobel biar agak tinggi kepalanya. Dibuatkan baby sofa. Ya dek, biar duduknya enak kalau habis mimi ya. Nah itu tadi teman-teman kenapa saya kemudian membuatkan baby sofa untuk anak saya. Nah ini penampakan sofa bayi atau baby sofa yang sudah saya jahit. Bagian kepalanya lebih tinggi dibandingkan bagian kaki sehingga ketika bayi sehabis menyusu dan kenyang itu nyaman duduk di sini. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara membuat sofa bayinya, untuk teman-teman yang kepengen tahu tentang DIY newborn photography dengan menggunakan kamera HP, kemudian bagaimana cara membuat baby nest untuk bayi kita, atau juga mungkin memandikan bayi baru lahir tanpa rewel dan lain-lain tentang perlengkapan bayi, silahkan cek description box. Nah langsung saja kita ke cara membuat sofa bayi. Ini pola sofa bayi yang akan saya buat. Di sini pertama saya membuat segi 4 ukuran 80 cm kali 75 cm. Kemudian berikutnya saya ambil 5 cm di sini kanan kiri dan saya bentuk trapesium. Nih ya, sampai sini. Nih. Nah, berikutnya pinggir-pinggirnya kita lengkung. Dan di sini dibuat segi 4 dengan jaraknya dari bawah 20 cm dan ukuran segi 4-nya itu 15 kali 20. Selain bentuk yang itu tadi, kita juga bisa membuat bentuk yang seperti ini, atau boleh lingkaran persis juga tidak masalah. Nah sekarang saya akan membuat yang bentuk ini karena badan bayi saya agak panjang. Saya sudah membuat simulasi kurang lebih bentuknya nanti kalau sudah jadi seperti ini. Jadi ini saya membuat simulasi dengan jahit tangan, maaf kasar aja ya, jadi hanya untuk memberi gambaran nanti bentuk sofa setelah jadi seperti apa, saya penasaran. Nah jadinya seperti ini. Ini kainnya sudah saya potong mengikuti pola, dan di sini saya menggunakan kain spray esra. Bahannya tidak terlalu adem, saya merekomendasikan misalnya dengan kain katun Jepang. Ini sekaligus juga saya beri tanda kotaknya agar nanti memudahkan saat menjahit. Sebelum saya jahit, bagian pinggir-pinggir kain saya semat dengan menggunakan jarum pentul agar kainnya tidak bergeser. Bagian atas baby sofa akan saya beri pegangan agar kita mudah dalam menenteng atau menyimpan saat tidak digunakan. Saya akan membuat bagian tentengannya dulu. Di sini saya memotong kain sepanjang 6 kali 22 cm kurang lebih. Kemudian dilipat pada bagian dua sisinya seperti ini. Ini saya gosokkan di mesin jahit untuk pengganti setrika. Sebelum bagian tentengan dipasang, kita beri tanda tengah kainnya, kemudian kita paskan kanan kirinya biar simetris, dan setelah pas, kita semat dengan menggunakan jarum pentul agar tidak bergeser. Agar jahitan kuat, kita jahit double di bagian tentengan agar tidak mudah lepas. Kemudian dilanjutkan dengan menjahit bagian pinggir kain dengan kampuh kurang lebih 1 cm saja. Keliling, sisakan bagian bawah itu kurang lebih sejengkal untuk memasukkan dakron.
Nah, sebelum kain dibalik, kita buat guntingan di bagian kampuh, di bagian lengkung, agar nanti setelah dibalik itu bagian lengkungan rapi. Sekarang kita balik kainnya sehingga bagian yang bagus berada di luar. Kemudian bagian kotak yang sudah ditandai kita jahit dengan salah satu bagian sisi dibiarkan terbuka untuk memasukkan dakron. Sesuaikan dengan bukaan kain dari sofa bayi yang juga masih terbuka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini, yang tanda hijau itu berarti belum dijahit. Sudah selesai satu sisi, dilanjutkan ke satu sisi berikutnya. Dan sekarang tinggal satu sisi lagi. Jangan lupa jahitannya dimatikan agar tidak lepas. Langkah berikutnya, kotak yang sudah kita jahit letter U tadi, kita masuki dakron. Kemudian bagian sisi yang masih terbuka kita jahit untuk menutup. Bagian kotak ini nanti akan menjadi cekungan di sofa bayinya. Dan sekarang tinggal kita isikan dakron di bagian pinggir sofa bayinya. Mengisi dakronnya kita usahakan sampai penuh, tapi jangan terlalu padat agar nanti sofa bayi masih nyaman untuk digunakan. Nah, untuk sofa bayi ini kemarin saya menghabiskan sekitar 2 kg dakron. Oh ya teman-teman, sofa bayi ini bisa digunakan di kedua sisinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gunakan kain yang beda motif antara satu sisi dengan yang lainnya, oke-oke saja biar tidak membosankan. Setelah kita selesai mengisi dakronnya, kita tutup bagian kain yang masih terbuka, bisa dengan cara jahit tangan atau jahit mesin. Selanjutnya, sofa bayi kita bersihkan dari sisa-sisa benang. Sekarang sofa bayi sudah jadi. Jangan lupa langsung cobakan ke bayi kita ya. Dan sekarang saya akan berikan beberapa tips untuk teman-teman yang mau membuat sofa bayi sendiri. Yang pertama, pada saat mengisi dakron, ini agar bagian kepala sofa bayi ini agak tinggi, isikan dakron dengan cukup padat, tapi jangan sampai terlalu keras. Nah, seperti ini kalau kurang tinggi, ya, jadi kemarin sempat saya tambah dakronnya. Tetapi jangan juga terlalu keras, kalau terlalu keras nanti bayi tidak akan nyaman duduknya. Jadi teman-teman bisa sambil cek seperti ini apakah terlalu padat atau tidak. Tips berikutnya, untuk membuat sofa bayi ini gunakan kain yang lembut dan tidak panas, misalnya katun Jepang ya kalau teman-teman ada. Kemudian untuk penggunaannya, agar sofa bayi tidak cepat kotor, pada saat menggunakan itu alasi dengan kain seperti ini, bisa kain bedong atau selimut misalnya. Dan yang tidak kalah penting, saat bayi berada di atas sofa bayi, jangan tinggalkan tanpa pengawasan. Saya punya pengalaman, jadi pada saat itu bayi saya tinggalkan bersama kakaknya yang umur 6 tahun, dan tahu-tahu pantat dan kaki bayi sudah berada di luar sofa bayi, sementara kakaknya tidak bisa menolong. Nah, untuk tambahan info tentang dakronnya, saya beli dakronnya ini kiloan secara online melalui Shopee. Oleh sellernya, dakronnya kemudian dikemas dalam plastik dan divakum. Jadi saat pengiriman, itu kemasannya tidak terlalu bervolume.
Demikian sharing kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.